Pernahkah sahabat membayangkan sebelumnya bahwa bata merah seperti ini sahabat bisa kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair maupun pestisida nabati? Kalau beli sendiri terus terang belum pernah membayangkan sebelumnya. Seandainya beli tidak mencoba menggunakan bahan ini dan mengetahui ternyata batu bata merah ini sangat baik bila kita gunakan sebagai pupuk organik cair maupun sebagai pestisida nabati. Nah, di video kali ini mungkin ini adalah suatu yang terdengar lucu, unik, aneh, nyeleneh. Akan tapi beginilah keadaannya, beginilah adanya bahwa ternyata batu bata merah bisa kita olah, kita gunakan sebagai pupuk organik cair maupun pestisida nabati. Nah, sebelum kita melaju lebih lanjut, sahabat, sebenarnya ini bukan hal baru. Bila sahabat tinggal di desa, biasanya nenek kakek kita memang menggunakan batu bata ini biasanya sebagai alat untuk menopang menunjang kehidupan kita sebagai manusia. Kalau bata merah ini biasanya paling umum di masa lalu sahabat digunakan sebagai pasta giginya. Nah, mungkin sahabat yang belum pernah mendengarnya pasti merasa aneh ya. Tapi seperti itulah kenyataannya, bahkan waktu kecil pun beli pernah mencoba menggunakan bata merah ini sebagai semacam pasta gigi untuk membersihkan gigi kita agar terlihat lebih putih sahabat. Kemudian juga ketika di sawah biasanya nenek beli sahabat, saya ingat beli pernah menggunakan batu bata halus seperti ini menaburkannya, entah apa tujuannya, tapi sahabat itu beli sama sekali belum mengerti apa-apa. Tapi yang jelas memang batu bata merah ini di masa lalu, di zaman kakek nenek kita memang banyak sekali digunakan. Ya, bahkan juga digunakan sebagai bahan pembersih perabotan di dapur kalau nggak salah. Jadi banyak sekali manfaatnya, dan pada video kali ini kita nostalgia lagi ke masa lalu sahabat dengan menggunakan bata merah ini sebagai bahan baku. Khusus kali ini menggunakannya sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair dan pestisida nabati. Bahan-bahan yang diperlukan hanya air dan bata merah ini. Tapi bata merahnya sahabat kita gunakan, kalau beli menggunakan untuk membuat sekitar 1,5 liter, beli gunakan setengah dari bata merah ini sahabat ya, setengahnya saja, kemudian dihancurkan, kemudian akan menjadi serbuk halus seperti ini. Nah, usahakan menghancurkannya sampai benar-benar hancur sahabat ya. Sahabat bisa gunakan palu, yang penting hancur, benar-benar hancur seperti tepung seperti itu sahabat ya. Ya, kalau ada butiran sedikit-sedikit tidak masalah lah. Jadi masukkan ke dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter seperti ini sahabat ya. Nah, kemudian setelah masuk, ini mungkin sekitar sepertiga bagian dari botol air mineral. Kemudian kita akan tambahkan air sahabat. Kita tambahkan air tapi jangan sampai penuh sahabat ya. Sisakan sedikit rongga kosong di sini sahabat ya. Jadi jangan sampai penuh tapi sisakan sedikit saja rongga kosong. Kira-kira seperti ini sahabat ya. Jadi videonya beli skip karena kemarin banyak yang minta video singkat saja. Oke. Akan berikan video singkat langsung ke materi. Nah, kemudian kocok sampai warnanya benar-benar menjadi merah pekat seperti ini sahabat. Semakin lama sahabat mengaduknya seperti ini sahabat ya, semakin baik. Nah, kemudian setelah seperti ini selesai. Tidak, jadi sahabat tinggal diamkan. Semakin lama sebenarnya semakin bagus. Jadi sahabat diamkan bukan untuk fermentasi tapi untuk mengendapkan. Nah, jadi sahabat bisa diamkan 2-3 hari, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi batu bata merah mengendap ke bawah sahabat. Ini endapannya sahabat ya. Nah, ini endapannya. Ini yang kita gunakan adalah bagian yang lebih bening ini. Nah, pasti banyak yang bertanya, terutama sahabat yang kritis di kolom komentar bertanya, beli apa sih kandungannya, kenapa bisa jadi pupuk organik cair atau jadi pestisida nabati, bahkan menjadi fungisida nabati. Nah, sebenarnya selain penjelasan secara empiris sahabat, sebenarnya kalau kita lihat lagi di lebih jauh sahabat ya, bata merah ini sebenarnya memang memiliki senyawa kimia berupa silika oksida dan juga alumina oksida. Itu yang menjadi mayoritas apa yang terkandung atau senyawa kimia yang terkandung dalam batu bata merah ini. Nah, masalahnya apakah bisa larut dalam air? Karena sejauh yang beli ketahui, silika itu tidak mudah larut di dalam air. Dan mengenai silika sendiri, sahabat bisa search di browser, di Google, apa manfaatnya bagi tanaman. Di sana banyak sekali penjelasannya, tidak perlu dijelaskan kembali. Akan tapi di sini jangan lupa bahwa air merupakan salah satu pelarut yang paling baik sahabat, yang paling mudah kita dapatkan. Karena air memiliki ikatan polar, yaitu ikatan hidrogen, sehingga ikatannya cenderung kuat dan mengikat.
secara empiris, secara aplikasinya langsung ternyata memberikan dampak positif bagi tanaman, baik itu sebagai pupuk organik cair maupun pestisida nabati atau fungisida nabati. Bagaimana cara menggunakannya? Beli akan menjelaskan di sini bagaimana cara penggunaannya. Tinggal ambil bagian yang sudah lebih bening ini. Sebenarnya kalau didiamkan sampai seminggu ini lebih bening lagi. Sahabat tinggal ambil bagian atasnya, bagian atas yang lebih bening. Bisa menggunakan cara seperti ini langsung, dibuka kemudian diambil, dituangkan seperti itu. Akan tetapi paling baik menggunakan selang, sahabat ya. Kemudian setelah keluarkan bagian beningnya dan kemudian sahabat tinggal langsung gunakan sebagai pupuk organik cair tanpa dicampur dengan air. Jadi tidak menggunakan. Begitu juga dengan ketika kita menggunakan sebagai bahan untuk penyemprotan pengendalian jamur pada tanaman, sahabat tinggal menyemprotkan bagian yang ini tanpa dicampurkan air. Sekali lagi sahabat ya. Tapi yang jelas kalau digunakan untuk penyemprotan, sebaiknya disaring dengan lap kain terlebih dahulu agar tidak menyumbat alat semprotnya. Untuk interval penyemprotan, sahabat bisa semprotkan setiap 3 atau 4 hari sekali kepada tanaman yang sakit, yang terserang hama. Kemudian untuk pemupukan, sahabat bisa menggunakannya kurang lebih sekitar 2 minggu sekali atau sebulan, cukup 2 kali saja. Karena bila berlebihan menggunakannya, maka akan merusak tekstur tanah itu. Jadi alih-alih membuat subur justru bisa merubah tekstur dari media kita. Tapi bila digunakan dengan dosis yang tepat, maka akan membuat tanaman kita menjadi lebih kokoh. Pertumbuhan batang tanaman dari yang beli amati menjadi lebih kokoh meskipun mungkin terkena cuaca ekstrim. Nah itulah sebenarnya kehebatan dari batu bata merah bila kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Jadi ingat dosisnya ya, cukup sebulan 2 kali dan rasakan perbedaannya. Oke, cukup sekian video beli kali ini. Tidak kita sangka-sangka ternyata bata merah yang biasanya tergeletak begitu saja di pinggir jalan memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Meskipun sebenarnya ini hanya salah satu manfaatnya, masih banyak lagi manfaat dari batu bata merah yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kehidupan kita, sahabat. Juga membantu bagaimana tanaman kita menjadi lebih optimal di kebun kita. Cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.